alasan mengapa bahasa Indonesia berada dalam 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak. Penutur paling banyak. Selain itu, banyaknya Keempat di negara dunia. yang mempelajari bahasa Indonesia membuat bahasa ini sangat diminati. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian semoga sentiasa dalam keadaan sehat sejahtera dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan bahasa Indonesia. Apakah keistimewaannya di mata dunia guys? Jadi bahasa Indonesia ini ternyata memiliki pengaruh yang besar ya terhadap dunia, terhadap global ini seiring dengan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia juga semakin diminati di berbagai negara. Bukan hanya di Asia saja, tetapi sebenarnya telah mendunia ke banyak negara. Dan Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Sudah tentulah bahasa itu juga, pertuturan itu bahasa yang digunakan oleh ramai penduduk di dunia ini. Jadi faktor itu juga mungkin saja menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia berada dalam 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak di dunia ini. Oke, selain daripada itu guys, banyak juga negara yang mempelajari bahasa Indonesia yang membuat bahasa Indonesia itu sangat diminati. Dan terkini terdapat lebih kurang 56 negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia. Nah, ini untuk pengetahuan kita bersama ya. Ada yang belum mengetahui juga. Jadi itu baik secara formal maupun non-formal itu. 56 negara itu telah mempelajari bahasa Indonesia ini. Beberapa negara bahkan menjadikan bahasa Indonesia ini juga sebagai mata kuliah ya, ataupun mata pelajaran wajib di lembaga pendidikannya. Salah satunya di Hankook University of Foreign Study ya, di Korea Selatan itu mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi University Korea Selatan ini merupakan salah satu universitas ya terbaik di Korea Selatan sebenarnya yang telah berdiri sejak tahun 1954. Di mana universitas ini membuka 2 jurusan khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bukan itu saja guys, banyak lagi. Tapi kita semak dulu di dalam video ini keistimewaan bahasa Indonesia di mata dunia. Inilah bukti bahasa Indonesia itu pentingnya di dunia. Oke, tanpa berbasa-basi kita semak video ini daripada channel Haba Netizen ya guys. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe juga, like, share, dan komen. Oke, yuk kita semak video ini. Banyak yang menanya, kok aku bisa lancar ngomong bahasa Indonesia pada tinggal di desa kecil di Hungaria? Aku bisa main ke Indonesia atau bahkan pindah ke sana. Kenapa aku bisa bicara bahasa Indonesia? Itu karena aku pernah tinggal di Indonesia selama 9 tahun. Dan pergi ke Indonesia, dan kalau Mbak belajar bahasa Indonesia mau ngomong apa? What's your name? Namaku Masha, Where you come from? dari Ukraina lah. Kok juga pakai bahasa Indonesia? Emang bisa bahasa Indonesia? Bisa lah, emang kenapa? Haba Netizen, jangan lupa subscribe guys. Bahasa Indonesia ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap dunia. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Indonesia juga semakin diminati di berbagai negara, bukan hanya di Asia saja. Nah, Bukan inilah hanya di bukti Asia. bahwa bahasa Indonesia penting di mata dunia. Oke guys, sebelum itu Vietnam ya pada tahun 2007 menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi kedua untuk negara Vietnam itu guys di tahun 2007 ya. Nah, itu salah satunya bahasa Indonesia ini sangat famous ya, sangat populer bukan saja di Asia Tenggara, sebenarnya di dunia. Oke, kita lanjut ini guys, tengok apa keistimewaan bahasa Indonesia di mata dunia. 1. Mesir memiliki pusat studi Indonesia. Oh, Mesir telah lama mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia, di samping menjadi program studi Islam terkenal di dunia.
Tak hanya itu, negara tersebut juga turut mempopulerkan bahasa Indonesia. Salah satu universitas di Mesir, yaitu Universitas Suez Canal, resmi membuka Pusat Studi Indonesia atau PSI pada tahun 2012 lalu. Wow, sampai PSI ke Mesir sendiri ya. memiliki program kerja. Beberapa di antaranya adalah mengadakan seminar Indonesia, kursus bahasa Indonesia, dan perpustakaan. Hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Mesir memang sudah terjalin cukup lama. Bapak Soekarno. Pembukaan Pusat Studi Indonesia atau PSI ini merupakan bentuk perhatian khusus Mesir terhadap Indonesia dalam hal pendidikan. Wow. 2. Termasuk 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak. Bahasa dengan penutur paling banyak. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Keempat ya guys, paling banyak di Itulah dunia. yang mungkin saja menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia berada dalam 10 besar bahasa dengan penutur paling banyak. Penutur paling banyak. Selain itu, banyaknya Keempat di negara dunia. yang mempelajari bahasa Indonesia membuat bahasa ini sangat diminati. Terdapat 56 negara di seluruh dunia yang telah mempelajari bahasa Indonesia, baik itu secara formal maupun non-formal. Ini di Beberapa Thailand. negara bahkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah ataupun mata pelajaran wajib di dalam lembaga pendidikannya. Salah satunya di Hankook University of ini Foreign guys, Study atau di Korea. HUFS Korea Selatan. HUFS merupakan salah satu universitas terbaik di Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1954. Universitas ini membuka 2 jurusan khusus untuk mempelajari bahasa Indonesia. Oh, sampai di Korea Bahasa Indonesia Selatan. Nah, menjadi 3 bahasa ilmiah internasional. menjadi bahasa ilmiah internasional. Pada tanggal 4 sampai 7 November tahun 2019 lalu, sebanyak 150 guru besar yang berasal dari 40 universitas di beberapa negara Asia melakukan perkumpulan di Surabaya. Perkumpulan ini merupakan gagasan dari Dewan Guru Besar Indonesia atau DGBI yang bertujuan untuk mengusulkan sekaligus mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. Menurut Profesor Dr. Kuncoro, selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM, menjelaskan bahwa pengupayaan ini dilakukan salah satunya untuk menghilangkan aturan mengenai pengangkatan guru besar dari Indonesia yang harus menggunakan bahasa Inggris ketika menyusun penelitian. Dan 150 guru besar Asia itu pun menyepakati bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah internasional. 4. Menjadi bahasa resmi kedua di Ho Chi Minh City, Vietnam. Nah ini guys, menjadi bahasa kedua Masyarakat resmi Vietnam, kedua di termasuk Vietnam. mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi, memiliki minat yang cukup besar terhadap bahasa Indonesia. Oh, Vietnam minat betul lah pada bahasa bulan Desember Indonesia. tahun 2007 lalu, pemerintah Ho Chi Minh City mengumumkan sekaligus menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua yang diprioritaskan setelah bahasa Vietnam dan sejajar dengan bahasa Inggris, Jepang, dan Perancis. Oh, boleh tahan Vietnam ni. Beberapa universitas di Vietnam, seperti Universitas Hong Bang, Universitas Sosial dan Humaniora, serta Universitas Nasional HCMC, menggelar studi bahasa Indonesia bagi mahasiswa yang memiliki minat tinggi untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, perguruan tinggi itu pun kerap kali menyelenggarakan lomba pidato bahasa Indonesia, lomba esai mengenai lomba bahasa pidato? Indonesia, serta pameran kebudayaan. Di Vietnam kah? Oh ya, di Vietnam ya. 5. Termasuk Bukan bahasa alang-alang. paling populer di Di Australia. Australia juga paling populer. Bahasa Indonesia di negara Australia ternyata semakin populer dari tahun ke tahun. Bagaimana tidak, bahasa Indonesia bahkan telah menduduki peringkat keempat sebagai bahasa paling populer di negeri kanguru itu. Peringkat keempat paling Di ibu populer kota Canberra, di Kangaroo. didirikan organisasi Di Australia lah kan? Indonesia Youth Association atau AIA.
Organisasi itu berisi anak-anak remaja Australia berusia 18 sampai 30 tahun yang pandai berbahasa Indonesia dan sangat mencintai negara Indonesia. Indonesia ini ada di mana-mana. Sekitar 500 sekolah dasar di Australia juga turut memasukkan bahasa Indonesia ke dalam materi ajarnya. Hal tersebut menjadikan bahasa Indonesia mendapatkan banyak perhatian dan minat di Australia. 6. Pernah dikirim ke luar angkasa. Pernah dikirim ke luar Di tahun angkasa. 1977, NASA pernah mengirim sebuah piringan emas atau Voyager ke luar angkasa dengan bantuan pesawat tanpa awak. Piringan Gila. ini berisi ratusan gambar, rekaman musik, suara alam, hingga budaya. Yang paling menarik adalah ada ucapan salam yang dituturkan dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Wow, mantap lah. Diantar ke NASA, termasuk ya bahasa Indonesia begitu ya. Oke guys, itulah antara keistimewaan bahasa Indonesia di mata dunia ya guys. Jadi inilah bukti penting bahwa bahasa Indonesia itu telah pun dikenali di dunia dan banyak dipelajari di dunia juga. Tadi itu di dalam video ini antaranya 56 negara yang mempelajari bahasa Indonesia itu, termasuklah juga ada beberapa universitas mempelajari bahasa Indonesia ini diletakkan sebagai mata pelajaran wajib ya di universitas tersebut. Cumanya yang saya sekarang ini masih ragu-ragu sebenarnya bahasa Indonesia itu resmi digunakan sebagai bahasa kedua resmi di Vietnam itu. Itu macam betul, macam tidak juga guys kan. Tapi kalian komentar lah di bawah. Mungkin kalian lebih mengetahui sama ada ini betul ataupun tidak bahwa bahasa Indonesia itu bahasa resmi kedua di Vietnam ya, selepas bahasa Vietnam itu sendiri. Jadi saya pun di situ macam ada betulnya ada tidaknya juga. Tapi saya ambil positif saja, mungkin betul ya. Vietnam menggunakan Indonesia itu sebagai bahasa resmi keduanya. Sebab di Asia Tenggara ini memang penutur paling banyak itu adalah bahasa Indonesia ya. Di Indonesia saja lebih 275 juta jiwa dan termasuklah di Asia Tenggara ini melebihi 300 juta jiwa lah kalau dicampur-campur semua di benua Asia Tenggara ini. Itu belum lagi di dunia guys. Jadi kalau di Australia pun sendiri ada dia punya pelajaran tersendiri di situ, dia orang bentuk komunitas untuk yang ingin berbahasa Indonesia. Ini belum lagi masuk di Mesir tadi kan, ada juga di Universitas Al-Azhar pun ada sebenarnya mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Di Amerika Syarikat juga ada dan juga di Jerman. Sebenarnya banyak ya universitas yang mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia itu dipelajari. Dan baru-baru ini ya, UNESCO juga mengiktiraf bahwa bahasa Indonesia itu resmi digunakan di sidang UNESCO itu sendiri. Jadi ternyata bahwa bahasa Indonesia ini bukan lagi saja terkenal di Asia Tenggara, bahkan terkenal di dunia juga. Dan Presiden Bapak Jokowi juga setiap kali bermusyawarah ataupun mengadakan sidang-sidang rapatnya, dia akan menggunakan bahasa Indonesia untuk ucapan-ucapan bagi pihak negara Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan bahasa Indonesia ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.